Selamat siang saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Hari ini kita bersama-sama merayakan Minggu Palm yang dirayakan biasanya dengan melamba-lambaikan daun palm untuk menyambut kedatangan Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Tetapi sayang sekali pada hari ini kita terpisah, berada di tempat yang berbeda-beda. Mungkin saudara sedang di rumah, mungkin saudara sedang berada di tempat kerja, tetapi hari ini firman Tuhan ingin menyapa saudara dan menyapa saya oleh karena Ia mengasihi kita, oleh karena Ia mengerti pergumulan kita. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menyimak apa yang Tuhan mau nyatakan bagi kita pada siang hari ini melalui kebenaran firman-Nya. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat satu percakapan yang yang dapat kita temukan ketika Yesus berjumpa dengan Pontius Pilatus. Saudara dapat menemukannya di dalam Yohanes pasal yang ke-18, mulai dari ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-40. Sesungguhnya ini merupakan satu percakapan yang cukup panjang di ruang pengadilan ketika para pemimpin agama Yahudi menghadirkan Yesus di sana. Dan Pontius Pilatus memulai dengan sebuah pertanyaan yang seperti ini di dalam ayat yang ke-33. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah Raja orang Yahudi?" Nah, saudara, kita perlu memahami bahwa di balik pertanyaan ini, kalau kita membaca selanjutnya, sesungguhnya seorang yang mengklaim diri sebagai raja itu merupakan sebuah pemberontakan kepada pemerintahan Romawi. Karena di dalam ayat-ayat selanjutnya, dalam pasal 19, ayat yang ke-12, misalnya kita bisa menemukan di sana, sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jika engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar." Sebab orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Lalu ayat berikutnya juga dikatakan di sana bahwa hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahlah dia, enyahlah dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Jadi jelas sekali bahwa pertanyaan ini sebuah pertanyaan untuk menjebak Tuhan Yesus. Pilatus tahu persis jikalau Yesus mengklaim dirinya sebagai raja, maka dia punya alasan bahwa Yesus memberontak kepada Kaisar. Tetapi menarik sekali apa yang Yesus jawab di dalam bagian ini. Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal ini dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Nah, saudara, seringkali kita memang bertanya, tapi pertanyaan kita sebenarnya basa-basi. Kita bertanya tidak mewakili isi hati kita sendiri. Seperti Pilatus ini bertanya kepada Yesus, dia katakan, "Engkau inikah Raja orang Yahudi?" Tetapi sesungguhnya pertanyaan ini tidak lahir dari hati yang tulus, tidak lahir dari hati yang genuine. Pertanyaan yang hanya ingin menjebak, pertanyaan yang hanya sekedar ingin tahu dan ingin mencari kesalahan Yesus. Tetapi Yesus menjawab dengan sangat luar biasa sekali. Dia katakan, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Lalu kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi, bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku? Apakah yang telah engkau perbuat?" Menjawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan.
supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Tetapi kerajaanku bukan dari sini. Nah, tentu mendengar jawaban ini, Pilatus ingin mengejar dengan pertanyaan berikutnya. Sehingga ia bertanya, maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Dan Yesus menjawab, engkau mengatakannya, bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita berhenti di sini. Menarik sekali pertanyaan Pilatus ini. Karena dia mengatakan, apakah kebenaran itu? What is the truth? Apakah kebenaran itu? Nah, jikalau pertanyaan ini dijawab, maka memang jawabannya sangat relatif. Karena kebenaran menurut pendapat Anda belum tentu sama benar menurut pendapat saya. Oleh karena jikalau pertanyaannya apakah kebenaran itu jawabannya akanlah sangat relatif. Sehingga pertanyaan ini sebenarnya adalah pertanyaan yang keliru dari mulut Pilatus. Tetapi sesungguhnya jikalau ia bertanya siapakah kebenaran itu, maka tentu Yesus akan menjawab dengan tegas, akulah dia. Jikalau pertanyaan adalah who is the truth, not what is the truth, Jesus rightly gonna answer, I am. Karena itulah klaim yang Yesus selalu ulang-ulang di dalam Injil Yohanes. I am, I am, I am. Akulah kebenaran, akulah jalan, akulah hidup, akulah roti kehidupan, akulah pokok anggur yang benar, dan seterusnya, dan sebagainya. Tetapi Pilatus menanyakan dengan pertanyaan yang keliru. Bukan siapakah kebenaran itu, tetapi dia menanyakannya dengan kata, apakah kebenaran itu? Nah, sesungguhnya ini sangat menarik. Oleh karena Pilatus sesungguhnya sudah berjumpa dengan sang kebenaran. Dia sudah bertemu, dia sudah encounter dengan sang kebenaran itu sendiri. Tetapi dia dibutakan oleh kekuasaan. Dibutakan oleh pengertiannya sendiri. Dibutakan oleh pengaruh dan desakan dari luar. Sehingga tatkala ia, kalau saudara melanjutkannya, tatkala ia mendengar perkataan seperti itu, dia tidak menemukan kesalahan apapun juga pada diri Yesus. Sudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Menarik sekali bukan? Karena memang Yesus hidup tanpa dosa. Tidak mungkin ia akan jumpai kesalahan sedikit pun pada diri Yesus. Dialah kebenaran itu. Dia bukanlah dusta. Dia adalah kebenaran itu. Lalu yang dilanjutkan, tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Mereka berteriak pula, jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu berapa kali kita berjumpa dan mengalami encounter, perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Atau barangkali sampai dengan hari ini kita juga masih dalam pertanyaan yang bimbang. Apakah kebenaran itu? Alkitab menyatakan dengan jelas, bukan tentang apakah kebenaran itu, tetapi lebih jelas siapakah kebenaran itu. Karena Yesus merupakan embodiment atau penyataan diri dari sang kebenaran itu sendiri.
Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14. Dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kebenaran itu menjadi daging di dalam diri Kristus. Lalu mungkin saudara pun bertanya, jadi siapakah kebenaran itu? Kebenaran menurut pernyataan Alkitab adalah Allah sendiri. Allah adalah kasih. Dan Allah yang adalah kasih mengasihi saya, mengasihi kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Inilah pernyataan kebenaran Allah. Di tengah dunia yang seringkali kita dihantui dengan berbagai macam dusta, sulit sekali untuk memahami pengertian-pengertian yang sebenarnya sangat sederhana ini. Tetapi di Minggu Palm ini, mari kita bersama-sama tidak lagi bertanya seperti Pilatus, apakah kebenaran itu? Karena kebenaran yang sejati di dalam Kristus telah datang di dalam hidup saudara dan hidup saya. Firman Tuhan katakan, jadi jikalau anak memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudaraku, mari kita bersama-sama menikmati minggu-minggu sengsara ini dengan merayakan sorak-sorai kemenangan. Oleh karena Kristus memerdekakan Anda. Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Kristus menjadi Tuhan dan Raja. Hari ini kita rayakan Minggu Palm. Minggu kemenangan, minggu di mana kita menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran manusia itu memelihara hidup saudara dan hidup saya. Karena Dia adalah Raja. Dia yang memerintah hidup kita, Dia yang mengontrol situasi yang sedang kita hadapi, maka layaklah kita sembah Dia karena agung dan besar namanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat Minggu Palm. Amin.